karena acara akan segera kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati, perwakilan dari Jatam Kaltim, perwakilan dari Fakultas Hukum Universitas Mula Warman, perwakilan dari Pusam MT, perwakilan dari Aji Samarinda, dan para narasumber yang sudah hadir, serta rekan-rekan yang berbahagia. Selamat datang dalam acara bedah buku Ekstraktivisme dan Transisi Energi, Solusi Palsu, Krisis Iklim, dan Perlawanan Perempuan. Diskusi ini merupakan sebuah forum diskusi untuk memahami lebih dalam dampak dan dinamika ekstraktivisme di tengah urgensi transisi energi di Indonesia. Perkenalkan, saya Devi Pitaloka sebagai MC sekaligus moderator pada siang hari ini. Susunan acara kita pada hari ini yaitu pertama ada pembukaan, kedua sambutan dari Jatam Kaltim, ketiga ada sambutan dari Pusat Peneliti Hak Asasi Manusia dan Multikulturalisme Tropis dan perwakilan Fakultas Hukum Unmul, dan keempat ada pemaparan materi dari ketiga narasumber yang dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab, dan terakhir penutup. Agar acara dapat berjalan dengan lancar, marilah kita ucapkan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya, mari kita mulai dengan sambutan pertama. Kami persilakan kepada Mbak Eta selaku koordinator dari Jaringan Advokasi Tambang atau Jatam Kalimantan Timur untuk memberikan sambutan. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Dia selaku MC dan moderator. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati seluruh akademisi dan juga perwakilan dari Pusat Studi Hukum dan HAM Multikultural Tropis Universitas Mula Warman, kemudian Pusat Studi Hukum Perempuan dan Anak Fakultas Hukum Universitas Mula Warman, dan juga kawan-kawan yang hadir pada hari ini, para pembicara baik dari AJI, Aliansi Jurnalis Independen Samarinda, ada Yuda di sini, kemudian ada Pak Alfian selaku akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Mula Warman Samarinda, juga kawan-kawan yang mungkin bukan mahasiswa yang juga terlibat di dalam diskusi pada siang hari ini. Sebelum membuka acara ini atau sebelum mengantarkan kawan-kawan, kami dari Jatam Kaltim meminta maaf atas situasi yang ada saat ini ya, bahwa perubahan yang cukup cepat karena seharusnya acara ini dilaksanakan secara langsung di Fakultas Hukum Universitas Mula Warman, tetapi karena seluruh kota saat ini sedang atau dan sekitarnya sedang mengalami banjir di mana-mana, sehingga kita menggantinya dengan Zoom seperti ini. Tetapi mudah-mudahan dalam diskusi buku pada hari ini, karena kita akan ditemani oleh kawan-kawan yang juga sudah membaca buku serta mempunyai pengetahuan tentang, bahkan ada penulisnya, salah satu penulis yang akan memaparkan, saya kira tidak melunturkan semangat kita untuk belajar, apalagi teman-teman mahasiswa menjelang libur ya ini ya. Dan adapun buku ini dibuat oleh kawan-kawan, tidak hanya oleh teman-teman Kalimantan Timur, tetapi yang perlu diketahui, buku ini ditulis secara berkolaborasi dengan beberapa kawan di tempat lain. Ada yang di Jawa Timur, kemudian ada di Sulawesi Tengah, di NTT, dan juga di Kalimantan Timur sendiri. Dan teman-teman bisa memperoleh buku ini berbayar gitu, sementara bisa menghubungi Jatam Kaltim ataupun bisa mengakses melalui website yang sudah disediakan, yaitu Mama Alet Afan. Teman-teman, adapun buku ini kenapa diperjualbelikan dengan tujuan untuk membantu dan juga mendorong upaya literasi, perjuangan literasi yang dilakukan selama ini. Dan pada kesempatan ini, saya dari Jatam Kaltim mengajak kawan-kawan untuk ikut serta dalam rangkaian Hari Anti Tambang. Dan buku ini sebenarnya sudah diluncurkan pada bulan lalu secara online juga bersama dengan Ibu Haris tentu saja dan kawan-kawan yang lain secara nasional. Kemudian
kita coba mendiskusikan ini di Kalimantan Timur. Mengapa? Karena salah satu situs yang menjadi target dari transisi energi yang mungkin kawan-kawan mahasiswa sekarang sudah banyak dengar ya, ada energi hijau, ada energi baru terbarukan, kemudian juga ada upaya-upaya untuk mentransisikan batu bara karena katanya batu bara itu kotor. Tetapi dari buku yang ditulis oleh kawan-kawan ini di beberapa tempat yang saling terhubung bisa menunjukkan bagaimana hubungan antara agenda transisi energi dengan ketidakadilan yang ada di Indonesia itu sendiri. Tentu di sini kawan-kawan mahasiswa hukum sangat mengetahui apa saja yang menjadi prioritas dalam perlindungan masyarakat pada sistem atau pada keputusan-keputusan baik kebijakan di level daerah maupun sampai nasional yang harusnya melindungi dan memastikan atau menjalankan kepastian hukum bagi masyarakat. Tetapi buku ini ingin menunjukkan bagaimana agenda transisi energi yang ada saat ini atau dalam kurun waktu hampir 10 tahun lebih menjadi agenda yang cukup besar, bahkan pada sistem pemerintahan yang terkini melalui Presiden Prabowo Subianto beserta dengan jajarannya akan mengagendakan transisi energi sebagai moda ekonomi dan pembangunan negeri ini. Maka saya merasa bahwa upaya yang dilangsungkan harus berkeadilan. Upaya yang dilangsungkan harus memastikan perlindungan kepada masyarakat, baik itu masyarakat di level perkotaan hingga ke level pedesaan yang saat ini berhadapan dengan upaya-upaya perampasan lahan yang masih masif sampai hari ini. Kawan-kawan sekalian, mungkin diskusinya akan lebih panjang. Jika teman-teman juga sudah membaca sinopsis, saya tadi meminta tolong untuk Bu Haris menyampaikan sinopsis yang dituliskan oleh buku ini. Mudah-mudahan bisa dibaca dan bisa memandu dalam diskusi pada siang hari ini. Mungkin demikian pembukaan atau sambutan ataupun pengantar dari kami Jaringan Advokasi Tambang Kalimantan Timur. Teman-teman, sekali lagi selamat berdiskusi, selamat mendengarkan paparan dari kawan-kawan pembicara, dan mudah-mudahan di lain kesempatan, terutama untuk besok ya, besok ada puncak peringatan HATAM di Kalimantan Timur. Mudah-mudahan teman-teman mahasiswa dan yang hadir pada siang hari ini melalui Zoom, terutama yang ada di Kota Samarinda, bisa bergabung dengan kami di depan kantor gubernur jam 9.30 WITA untuk melakukan deklarasi bersama dan juga peringatan Hari Anti Tambang. Terima kasih kawan-kawan, selamat berdiskusi dan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kami ucapkan kepada Jatam Kaltim atas sambutan yang hangat. Selanjutnya kami persilahkan kepada Ibu Haris Retno, perwakilan dari Fakultas Hukum Universitas Mula Warman dan Pusat Peneliti Hak Asasi Manusia dan Multikulturalisme Tropis untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara pada siang hari ini. Baik, terima kasih dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, kita diberikan kesempatan berjumpa lagi untuk mendiskusikan satu buku yang menurut saya penting ya, karena sangat terhubung dengan situasi kita hari ini ya. Kita yang seharusnya berjumpa secara langsung tidak bisa melakukan itu karena eh, cuaca, hujan yang cukup deras, lingkungan yang sudah tidak mampu menampung situasi kerusakan yang ada di mana-mana, sehingga banjir dan dengan sangat terpaksa kita hanya bisa berjumpa secara online. Terima kasih kawan-kawan mahasiswa yang sudah menyediakan diri juga bersiap untuk berdiskusi hari ini. Buku ini memperbincangkan tentang bagaimana transisi energi yang sekarang sedang digalakkan, yang katanya akan menjadi satu solusi untuk perubahan iklim. Apakah ini akan benar-benar mampu menjadi solusi dan jawaban bagi situasi masyarakat? Kita akan mendengarkan dan mencermatinya di paparan kita hari ini ya oleh para narasumber. Tentu saya juga menyampaikan terima kasih kepada para narasumber yang sudah menyediakan diri waktunya untuk membedah buku ini. Kawan-kawan sekalian, kawan-kawan mahasiswa, narasumber dan juga para aktivis lingkungan, Jatam dan masyarakat sipil Kalimantan Timur, tentu Pusham
Pusat Penelitian Hak Asasi Manusia dan Multikulturalisme Tropis Universitas Mula Warman, serta Pusat Studi Hukum Perempuan dan Anak akan terus bersama-sama dengan masyarakat eh, berkegiatan, beraktivitas untuk mendorong perubahan menjadi lebih baik dan hukum benar-benar diabdikan untuk keadilan bagi semua. Saya sampaikan sekali lagi terima kasih dan selamat berdiskusi. Dengan demikian acara ini saya buka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, selamat berdiskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ibu Haris Netno. Langsung aja ke acara utama. Di ujung pemerintahan Jokowi, pada periode yang kedua, telah berhasil melemahkan jaminan sosial ekologis rakyat melalui Undang-Undang Cipta Kerja dan menguatkan dinasti politik pada pemilu 2024. Efek dari satu dekade rezim yang mengkombinasikan karakter pembangunan dan pemangsaan serupa dengan pemerintahan ala Soeharto, namun dengan cara yang populis. Hutan adat dirampas, ancaman terhadap perempuan semakin tinggi, dan berbagai kegiatan dilegalkan agar proyek berlabel energi hijau ini dapat perlindungan keamanan negara, karena bagian dari 218 proyek strategis nasional. Buku Ekstraktivisme Transisi Energi, Solusi Palsu Krisis Iklim dan Perlawanan Perempuan merupakan buku yang menjelaskan transisi energi sebagai rantai ekstraktivisme dan perlawanan sehari-hari perempuan di sekitar proyek ekstraktif yang diklaim pemerintah sebagai upaya menjawab krisis iklim. Buku ini menjelaskan pengalaman perempuan yang hidup di rantai ekstraktivisme dari mereka yang tinggal di sekitar lubang tambang Sanga-Sanga, Mama di Pocoleo Flores, dan perempuan Morowali yang membayar ongkos ekologis dari perusahaan alam dan mereka yang tinggal di sekitar pembangkit listrik di Jawa Timur, yang akan dijelaskan dan akan kita bahas secara tuntas pada hari ini. Kini kita masuk ke sesi utama, yaitu pemaparan materi dari 3 narasumber kita yang luar biasa. Bang Mustari Sihombing sudah ada di Zoom. Ya, sudah. Kepada Bang Yuda, apakah sudah ada di Zoom? Ada hadir. Dan dari akademisi, Bapak Alfian, apakah sudah ada di Zoom? Ya, siap. Sudah di Zoom dia. Baik. Kita langsung saja ke narasumber kita yang pertama, sekaligus penulis dari buku Ekstraktivisme dan Transisi Energi yang akan memaparkan gagasan utama dari buku ini serta konteks lainnya buku tersebut. Kepada Bang Mustari, pemaparan selama 15 menit, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, dia mungkin bisa di-share screen dulu ya. Oke, terima kasih dia dan terima kasih saya ucapkan mewakili Jatam Kaltim kepada Fakultas Hukum dan Ibu Dr. Haris Retno Susmiati SHMH yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada kami untuk saling berbagi cerita mengenai situasi dan kondisi alam Indonesia khususnya Kalimantan Timur lewat salah satu buku yang sudah kami muat dan kami tulis bersama dengan teman-teman yang ada di berbagai wilayah yang hari ini sedang menghadapi aktivitas industri ekstraktif baik dari pertambangan hulu dan hilirnya. Dan di sini di dalam buku ini banyak sekali cerita-cerita tentang bagaimana sih sebenarnya fakta di lapangan tentang wacana-wacana yang dibangun oleh pemerintah terkait mengenai transisi energi yang katanya bagian dari salah satu solusi untuk meninggalkan energi fosil ke energi yang baru dan terbarukan. Namun pada faktanya yang kami temukan di lapangan justru sangat jauh berbeda. Malah makanya di dalam buku ini kita menyebut dia bukan transisi, malah dia masuk ke ranah ekspansi yang dimana aktivitas pembongkaran itu semakin meluas, semakin beringas dan semakin barbar yang dilakukan oleh pengusaha lewat tangan atau tanda tangan pemerintah dengan perizinan-perizinannya. Dan di dalam buku ini juga banyak sekali derita dan tangisan yang dialami oleh masyarakat
masyarakat yang berdampingan langsung dengan aktivitas-aktivitas industri ekstraktif seperti di Sanga-Sanga misalnya, begitu juga yang dialami oleh mama-mama di Pocoleo, di Morowali. Bagaimana daya rusak pertambangan itu sangat-sangat mewariskan, dan mereka hari ini sedang menuai panen daya rusak yang berkepanjangan yang mungkin bisa jadi tidak dapat dipulihkan kembali di masa depan. Dan kita sangat berharap sekali bahwa dengan adanya buku ini menuntun satu kesadaran terhadap seluruh masyarakat, terutama pemerintah, agar kedepannya itu lebih memperhatikan bagaimana sebenarnya kehidupan masyarakat yang ada hari ini, yang sedang terancam, baik digusur, dibunuh, diintimidasi, dan dikriminalisasi oleh aparat-aparat atau lewat tangan penguasa. Jadi mungkin bisa dibagi ininya, slide-nya dia. Di sini saya akan menggambarkan dan mencuplik sekilas apa yang sudah kami muat di dalam buku tersebut. Ya, dia mana slide-nya dia? Oh ya, oke. Ya, di sini saya sudah memuat bersama dengan teman-teman Jatam seperti apa sih dan seluas apa sih zona pembongkaran yang dilakukan oleh negara terhadap kita masyarakat yang ada hari ini. Di sini sangat terlihat kawan-kawan bisa melihat secara langsung bagaimana sih sebenarnya belum slide yang pertama tadi, zona pembongkarannya. Ya, di sini terlihat sekali ya teman-teman, seperti apa sih sebenarnya atau sebesar apa sih daya rusak yang dilakukan oleh negara mengkapling dan merusak lingkungan kita di Indonesia. Ini tergambar seluruh wilayah atau seluruh kawasan yang ada di Indonesia itu sama sekali tidak ada ruang selamat, dan semua dikapling, semua masuk dalam kawasan konsesi yang di mana konsesi-konsesi tersebut merupakan konsesi yang sangat ekstraktif, yang sangat membongkar dan sangat menggusur gitu ruang-ruang hidup masyarakat yang ada di seluruh wilayah. Dan ini juga kan sangat bertentangan jika kita lihat bagaimana narasi-narasi yang dibangun oleh pemerintah yang katanya ingin meninggalkan energi fosil, energi yang sangat buruk gitu, dan ke energi yang terbarukan, namun pada faktanya itu justru malah sebaliknya gitu, malah mereka semakin masif aktivitas industrinya, malah mengkombinasikan, menggabungkan, dan tidak ada yang meninggalkan industri-industri lama yang katanya kotor itu. Karena bisa terlihat gitu, semua berdasarkan data yang kita temukan, misalnya dari data produksi pertambangan batu bara misalnya. Sekarang untuk tahun 2000 atau tahun 2004 lalu itu jumlah produksi batu bara kita itu hampir 850 juta ton per tahun yang diproduksi atau dibongkar dari wilayah Kalimantan Timur. Bayangkan saja, dan kalau misalkan kita cocokkan dengan apa yang disampaikan oleh pemerintah, ini kan justru sangat berbanding terbalik. Katanya kita ingin mengurangi dan ingin meninggalkan aktivitas pertambangan batu bara. Toh pada faktanya justru malah ia meningkatkan jumlah produksinya, tidak ada pengurangan dan tidak ada pembatasan, bahkan upaya meninggalkan pun itu tidak ada. Jadi kami menilai bahwa memang ini hanya sebatas politik bahasa saja, tidak ada niat yang serius dari pemerintah untuk meninggalkan yang namanya energi fosil ini. Justru mereka malah ingin mengkombinasikan lewat pembodohan narasi-narasi yang seolah-olah itu menyelamatkan bumi yang katanya sedang diambang kehancuran akibat rusaknya alam semesta hari ini, malah justru sebaliknya gitu. Di balik itu juga negara-negara iklim tropis seperti Indonesia, khususnya Kalimantan yang notabene punya hutan, katanya itu juga dijadikan sebagai salah satu ladang cuan dan bisnis atau monopoli bagi para pengusaha-pengusaha yang hari ini sedang ketakutan karena diteror untuk meninggalkan energi fosilnya itu tadi gitu. Jadi malah mereka ingin menutupi kebobrokan itu, membayarnya dengan jebakan-jebakan karbon itu tadi gitu. Dan yang hari ini kan sedang marak isu-isu itu, salah satu bagian dari upaya untuk memitigasi perubahan iklim atau bencana iklim yang hari ini sedang terjadi.
Nah, di balik itu apa sih daya rusak yang diwariskan dari aktivitas ekstraktivisme yang selama ini sudah dilakukan oleh para oligarki-oligarki atau pengusaha-pengusaha yang ditandatangani atau diizinkan oleh negara di dalam wilayah Indonesia. Di sini saya akan memperlihatkan bagaimana cuplikan daya rusak yang diwariskan yang kami muat di dalam buku ini. Di sini kawan-kawan bisa melihat ya, seluruh wilayah yang ada di Indonesia itu saya kira sudah sangat carut marut sekali, dan ini kita hanya tinggal menunggu waktu panen saja sebenarnya. Dan Samarinda dengan jumlah 389 lubang itu bagian dari salah satu panen yang hari ini kita rasakan, di mana setiap curah hujan tinggi, setiap ada hujan turun, itu pasti kita akan merasakan kekhawatiran rumah-rumah kita akan kebanjiran, tanah-tanah akan longsor dan sebagainya. Dan hari ini sudah mulai nih kita rasakan. Dan acara yang harusnya juga kita lakukan dalam pertemuan offline ini kini kita harus dipaksa untuk melakukan pertemuan seperti ini, karena ya itu lagi balik tadi gitu kan, karena kerakusan dari pemerintah kita yang tidak memandang bagaimana kehidupan masa depan yang lebih baik, yang lebih berdaya pulih gitu. Mereka lebih apa, mereka condong lebih mementingkan ekonomi sesaat yang dia punya batas estimasi waktu, yang dimana ketika sumber dayanya sudah habis itu tidak akan bisa lagi digunakan untuk apapun gitu. Dan ini terbukti kita hanya menikmati hasil dari kerakusan tangan-tangan pemerintah yang memberikan izin kepada para pengusaha, khususnya Kota Samarinda yang hari ini kita sudah merasakan langsung daya rusaknya. Nah, kita bisa melihat juga untuk Kalimantan Timur sendiri, daya rusak yang akan diwariskan itu sebanyak 44.000 lubang menganga, yang notabene sampai hari ini mungkin bisa jadi tidak ada yang direklamasi oleh para pengusaha-pengusaha pertambangan batu bara. Dan itu dibiarkan. Dan baru-baru saja kita sudah mendengar bagaimana memang praktek-praktek korupsi, yang dimana memang Jatam selalu menyatakan bahwa tipikal industri ekstraktif ini ada dua karakteristiknya. Yang pertama, kalau jika mereka ingin masuk dan ingin melakukan aktivitasnya dengan dua cara. Yang pertama korupsi, yang kedua intimidasi. Dan terbukti baru-baru ini praktek korupsi yang dilakukan mantan Dinas SDM Kalimantan Timur yang mengkorupsi dana jaminan reklamasi, yang jika dihitung total kerugiannya sebanyak 58 miliar gitu. Kalau kita bayangkan bagaimana situasi kondisi lingkungan yang kita alami, dan itu hanya dinikmati oleh segelintir orang saja. Dan bisa kita nyatakan memang bahwa tidak ada sama sekali keseriusan yang benar-benar serius ya untuk menghindari atau memitigasi bencana-bencana daya rusak yang diakibatkan oleh industri ekstraktif ini. Oke, lanjut ya. Ya, selain itu juga, selain daya rusak dari lubang yang diwariskan, kami juga mencatat, di Jatam Kaltim mencatat itu sebenarnya ada 47 anak mati di lubang tambang juga bagian dari warisan atau daya rusak, dan bisa jadi korban-korban selanjutnya juga akan bertambah karena masih banyak, ada 44.000 lubang tadi kan yang masih menganga, dan kemungkinan besar jika tidak ada tindakan-tindakan serius yang dilakukan oleh pemerintah, ya bisa jadi pasti bakalan ada korban jiwa lagi yang akan nanti kehilangan nyawa, akan ada tangisan ibu-ibu yang kehilangan anaknya, akan ada harapan-harapan seorang ibu yang menggantungkan kepada anaknya sebagai orang yang membawa dan merubah situasi keluarga, itu akan hilang dan pupus karena kehilangan anaknya. Ini bisa jadi. Dan begitu juga lah yang dirasakan oleh 47 ibu yang hari ini kehilangan anak yang mereka lahirkan, kehilangan anak yang mereka banggakan karena kelalaian atau kesengajaan yang dilakukan oleh pemerintah yang tidak bisa mengawasi secara tegas atau tidak bisa menindak secara tegas para pengusaha-pengusaha tersebut. Nah, selain itu, tadi kita balik lagi ke tema umum utamanya, itu soal transisi energi yang katanya akan meninggalkan energi fosil. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana ini adalah salah satu smelter nikel yang ada di Sulawesi, tepatnya di daerah Morowali.
Nah, dan aktivitas industri nikel smelter ini juga masih tetap menggunakan batu bara sebagai salah satu bahan bakar utama untuk aktivitas produksinya. Nah, Maaf Bang, makanya tadi, maaf Bang, waktunya sisa 5 menit. oke, makanya tadi saya bilang tidak ada sebenarnya upaya serius untuk meninggalkan energi fosil ini. Malah ini hanya sebagai sebatas politik bahasa saja untuk mengkelabui kita yang katanya tujuannya untuk menciptakan energi bersih, energi baru, energi terbarukan. Katanya pada faktanya di belakang itu mereka masih tetap bergantung dan menggunakan batu bara sebagai bahan baku utama untuk memproduksi uh, nikel tadi katanya. Dan ini membuktikan bahwa ruang atau luas ekspansi pembongkaran dan daya rusak serta tangisan yang akan dialami oleh masyarakat di berbagai tempat itu maka semakin meluas gitu, khususnya ke wilayah-wilayah Indonesia Timur yang hari ini juga sama persis seperti apa yang dialami oleh kita yang ada di Provinsi Kalimantan Timur, khususnya Samarinda. Bencana banjir, bencana penyakit juga menjadi salah satu hal yang sangat lumrah bagi masyarakat dan mereka sekarang atau saat ini sedang dipaksa untuk beradaptasi bagaimana caranya untuk menghindari daya rusak yang diakibatkan oleh aktivitas industri tersebut. Jadi di dalam buku ini kami menyimpulkan sebenarnya tidak ada sedikit pun dan tidak ada upaya gitu. Namun di balik itu apakah ada upaya untuk melawan? Ya tentunya ada. Di dalam buku ini juga kami menulis banyak sekali cerita-cerita perlawanan di berbagai wilayah. Khususnya saya sebagai orang Kalimantan Timur yang menuliskan cerita bagaimana perjuangan orang ibu-ibu yang ada di Sanga-Sanga. Yang di mana mereka juga pastinya akan mendapatkan intimidasi, mendapatkan kriminalisasi dari aparat, tapi dilihat dari sisi semangat seorang ya para kelompok ibu-ibu itu juga sangat-sangat luar biasa. Mereka sampai berani menghentikan aktivitas pembuangan limbah misalnya yang notabene itu jika kita bayangkan itu nggak mungkin terpikirkan ya seberani itu ibu-ibu. Mungkin itu berangkat dari bagaimana kerisauan atau kesulitan yang mereka alami akibat daya rusak yang diakibatkan oleh aktivitas pertambangan tersebut. Mereka harus dipaksa ketika hujan turun misalnya harus mengurusi rumah, terus juga mereka kehilangan sumber air yang notabene selama ini mereka dapatkan secara gratis, kini harus membeli dan mengeluarkan uang tambahan. Di sisi lain lahan-lahan produksi mereka sudah diambil paksa oleh perusahaan pertambangan. Jadi tidak ada lagi pilihan kecuali melawan. Itu juga salah satu bagian dari memang yang perlu kita dukung dan perlu kita ikut di dalam barisan para kelompok ibu-ibu tersebut di berbagai tempat. Tidak hanya di sana-sana harusnya. Hari ini kan banyak sekali wilayah-wilayah yang sedang menghadapi daya rusak dari aktivitas pertambangan. Ada di ibu-ibu di Muara Kate dan Batu Kajang, ada ibu-ibu di Sumbersari, ada ibu-ibu di Marangan, ada ibu-ibu di Santan, dan di berbagai tempat di Kalimantan Timur. Atau yang sering kita sebut di 10 kabupaten kota ini juga sama posisi dan kendalanya yang mereka hadapi. Jadi kita sangat berharap sekali teman-teman, khususnya teman-teman mahasiswa itu berada di barisan kita, berjuang bersama dengan ibu-ibu yang hari ini sedang berjuang melawan aktivitas industri ekstraktif. Mungkin itu dulu dia untuk ini. Baik, terima kasih Bang Mustari. Saya simpulkan tadi dari pernyataan Bang Mustari, ada 440 lubang yang menganga dan dibiarkan, bahkan ada 47 anak mati di lubang tambang. Di lubang tambang dan tipikal ekstraktif ini ketika dia mau masuk menurut Jatam itu ada dua cara, yaitu dengan korupsi dan intimidasi. Bahkan tidak ada hal serius dari pemerintah yang membuktikan untuk menangani hal ini. Dan tangisan serta bencana itu akan terus ada karena tidak adanya keseriusan pemerintah dalam menangani tindakan ekstraktivisme sehingga tidak ada pilihan lain selain melawan. Terima kasih atas pemaparan yang sangat menggugah dari Bang Mustari dan kita lanjutkan pada narasumber yang kedua, yaitu dari akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Mula Warman, Bapak Alfian. Apakah ada di Zoom? Ya, halo dia.
Baik, Bapak. Pak Alfian akan memberikan sudut pandang akademik dan kritis mengenai dampak dari ekstraktivisme ini terhadap ruang hidup dan keadilan energi. Kepada Bapak Alfian, waktu pemaparan selama 15 menit dipersilahkan. Ya, terima kasih dia. Suara saya kedengaran? Kedengaran, Bapak. Oh ya, oke. Terima kasih atas kesempatannya dia. Kesempatan yang sangat luar biasa saya kira. Eh, Pertama tentu saja yang terhormat kepada Ibu Dr. Haris Retno Susmiati SHMH selaku Ketua Pusham, yang saya hormati Mbak Mareta Sari selaku Direktur Jatam, kemudian yang saya hormati ada Bung Mustari Sihombing dari Jatam Kaltim, Bung Yuda Almerio, Ketua Aji Samarinda, Mbak Diah Pitaloka selaku moderator, dan yang kami banggakan kawan-kawan mahasiswa dan masyarakat sipil mungkin ada juga yang bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi saya kira cukup menarik diskusi kita hari ini gitu ya, yakni melakukan diskusi tentang buku Ekstraktivisme Transisi Energi, Solusi Palsu, Krisis Iklim dan Perlawanan Perempuan gitu. Nah, saya sudah dikasih bukunya dan sudah saya baca juga gitu ya. Saya kira sangat menarik buku ini gitu ya. Pertama, buku ini tentu saja sangat ringan. Kalau zaman kuliah dulu, buku seperti ini ya, dengan bentuknya yang minimalis, itu kami sebutnya buku sekali duduk gitu. Nah, kenapa buku sekali duduk ya? Karena sekali duduk bisa langsung kita selesaikan ya. Nah, dan memang benar gitu ya, sekali duduk ya sudah terselesaikan untuk saya baca gitu. Nah, saya melihat teman-teman selaku autor ya, luar biasa dengan effort yang luar biasa mengumpulkan banyak data, banyak fakta, banyak peristiwa, banyak fenomena di dalam buku itu gitu. Nah, walaupun secara visual buku itu minimalis, tapi yakin dan percaya isi di dalamnya itu sangat kompleks gitu. Nah, kenapa sangat kompleks saya bilang? Karena ya banyak sektor kemudian bisa kita kaji, telaah dan diskusi bersama gitu. Misalnya tentu saja pertama ada persoalan ekologi di dalamnya, kemudian ada persoalan ekonomi, kemudian ada persoalan politik, apalagi hukum gitu ya, persoalan sosiologis, sejarah juga masuk dalam diskusi buku tersebut gitu. Jadi ya visual boleh minimalis tapi isinya luar biasa gitu. Nah, walaupun sebenarnya buku ini kemudian berupaya menggambarkan ada mengcapture gitu ya, mengcapture 4 fenomena penting kalau saya lihat itu terbagi di 4 wilayah juga. Yang pertama ada di Sanga-Sanga Kaltim, kemudian ada di Flores, Pocoleok, dan ketiga Morowali Sulteng, dan yang keempat Paiton Jatim gitu ya. Nah, pertama misalnya yang di Sanga-Sanga Kaltim, di situ kita melihat ada Ibu Soehartini gitu, yang betapa luar biasanya melakukan perlawanan terhadap berbagai intimidasi, berbagai kerusakan ya, yang dimana ya Ibu Soehartini kemudian menjadi korban ya dari keserakahan para korporasi di mana tidak adanya keterlibatan negara. Nah, saya kemudian melihat adanya kealpaan dan ketidakhadiran negara dalam menyikapi problematik ini gitu. Nah, misalnya pada saat Ibu Soehartini melakukan aksi, ya kan,
kemudian bagaimana upaya dari oknum-oknum pemerintah daerah yang melakukan pendekatan kepada Ibu Soehartini untuk melepaskan lahannya, ya kan, melakukan aksi di depan kantor gubernur dan seterusnya gitu ya. Nah, saya lagi-lagi melihat bahwa ya di mana sih peran negara gitu. Negara tidak hadir untuk melakukan penyelamatan ya dan seterusnya gitu. Nah, jadi seolah-olah ada pembiaran yang dilakukan negara gitu. Nah, dan ingat teman-teman sekalian, ini hanya satu area, satu wilayah ya. Nah, jadi kalau saya mau bilang, teman saya berpikirnya kayak gini, satu lubang tambang saja itu bisa melahirkan 1000 kisah gitu. Satu lubang tambang melahirkan 1000 kisah, melahirkan 1000 fenomena, melahirkan 1000 kejahatan ya, dan melahirkan 1000 kerusakan gitu, ya kan? Dimana misalnya ladang-ladang yang tidak lagi berproduksi, ya kan, tanah yang tidak lagi bisa membuahi apa namanya tumbuhan dan seterusnya gitu. Nah, semuanya jadi rusak karena ya itu proses pertambangan yang dilakukan secara masif gitu. Nah, bayangkan satu tambang bisa melakukan kerusakan yang begitu besar gitu. Sedangkan berdasarkan data yang disampaikan kawan kita sebelumnya, Kaltim saja kurang lebih sekitar 44.000 lubang tambang gitu. Nah, jadi kira-kira ada berapa kisah kejahatan ya yang ada di Kaltim saja? Belum lagi ketika ditarik secara konteks nasional gitu. Kan seperti itu. Nah, kemudian walaupun beda cerita dengan yang di Flores, ya namun keadaannya sama. Di situ ada korban, di situ ada pengrusakan terhadap alam ya dan seterusnya. Nah, kalau di Flores sendiri itu merupakan proyek yang diiming-imingi oleh pemerintah bahwa ini kemudian adalah proyek panas bumi, geotermal dan seterusnya gitu. Tapi ya apa yang terjadi ya ternyata lagi-lagi kerusakan terhadap alam gitu, ya kan? Misalnya tidak ada lagi areal pertanian, ya kan? Kemudian dulunya daerah di Pucoleok terkenal dengan penghasil kopi, ya, dan seterusnya ya. Tapi hari ini ya masyarakat yang ada di sekitar itu kalau ingin minum kopi harus keluar gitu ya kan, harus keluar dari daerah itu untuk mencari kopi lagi karena tidak ada kopi, ya, dan seterusnya. Kemudian daerah Morowali, ya kan, Sulawesi Tengah, ini merupakan wilayah ketiga yang sempat di capture, dideskripsikan, dimasukkan dalam buku itu, yang kemudian bab ini kemudian menjadi bab yang saya pikir saya memiliki catatan terbanyak untuk di bab ini gitu, di Morowali Sulteng. Nah, seperti itu. Kenapa demikian? Karena betul-betul masyarakat desa itu kemudian terkepung gitu, ya kan? Di bukit misalnya ada pertambangan, ya kan? Kemudian di bawahnya itu ya ada pabrik pengelolaan nikelnya gitu. Jadi teman-teman bisa membayangkan teman-teman diapit kiri kanan tambang gitu ya. Di atasnya ada pertambangannya, di bawahnya ada pengelolaannya gitu. Nah, jadi baik itu debu, kemudian asap dari proses pengelolaan nikel itu kemudian tentu saja memberikan dampak yang sangat 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 buruk untuk kesehatan gitu. Ya kan? Kemudian ada di Python Jatim PLTU yang merupakan salah satu PLTU tertua ya saya kira, berusia 30 tahun, yang juga berhasil di capture oleh kawan-kawan mendeskripsikan bagaimana bentuk perlawanan masyarakat di sekitar PLTU tersebut gitu. Nah, jadi penekanan saya adalah tidak adanya negara dalam setiap perjuangan masyarakat gitu.
di semua wilayah. Jadi teman-teman sekalian, ini hanya sebagian kecil dari banyaknya tempat, banyaknya wilayah yang ada di Indonesia gitu. Jadi ini hanya 4 wilayah, 4 titik saja gitu ya, yang dirangkum menjadi sebuah sampel bahwa ya ternyata ya seperti inilah wajah Indonesia gitu, ya kan, di tengah pengerusakan yang saya kira cukup masif terjadi hari ini gitu. Nah, saya pernah membaca satu buku, dalam buku tersebut menyebutkan bahwa di mana ada tambang di situ ada kebahagiaan. Wah, ini saya kira merupakan perspektif kapitalis ya, yang kemudian tentu saja sangat berbanding terbalik ketika kita berada di lapangan gitu ya. Bahkan diskusi kita hari ini harus menjadi online gitu. Ya, karena keberingasan para kapitalis dan pemerintah yang seyogyanya harus menjaga namun tidak menjaga gitu. Nah, sehingga tepat sekali narasi yang disampaikan Michael Cloud dalam buku ini bahwa di mana ada pertambangan ya di situ ada perlawanan gitu. Nah, kayak gitu. Maaf Pak, waktunya Kemudian, sisa 5 menit lagi. oh ya siap. Kemudian jadi yang perlu digarisbawahi tadi bahwa tidak adanya negara turut andil dalam peristiwa ini, ya kan? Kemudian penegakan hukum menjadi problem yang saya kira cukup krusial hari ini, ya kan? Dari banyaknya problematik ke hukum ya. Namun isu tentang lingkungan, tentang iklim, saya kira ini kemudian bisa menjadi atensi dari pemerintah gitu, ya kan? Kalau misalnya kita lihat pandangan Philip Nonet dan Zelznick misalnya, yang mengemukakan hukum responsif, saya kira ini sangat jauh gitu. Bahkan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, saya kira belum bisa menghimpun gitu ya, karena ya ketidakhadirannya tadi gitu. Ini bahkan menjadi cambuk ya seharusnya bagi negara gitu, bahwa negara kemudian harus memberikan ya demi dan untuk kesejahteraan rakyat gitu. Namun sampai hari ini belum hadir. Saya kira itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti kita bisa berdiskusi lebih banyak. Namun saya ada beberapa konklusi dari hasil pembacaan saya, ya kan, di mana menurut saya judul ekstraktivisme transisi energi itu merupakan main judul dari buku ini. Kemudian ada anak judul demikian karena hampir di setiap halaman buku ini pasti ada narasi tentang perlawanan perempuan gitu. Dan saya kira itu penting untuk disuarakan. Kemudian buku ini kemudian kan memberikan POV dari masyarakat gitu ya, point of view dari masyarakat gitu. Menurut saya bagus juga ketika entahlah ada jilid 2 atau gimana, kita bisa juga nih melihat POV dari pemerintah gitu, point of view dari pemerintah, ya kan? Ya walaupun kita tahu jawaban dari pemerintah ya mungkin terkesan retoris, populis ya, dan tapi tidak apa-apa, kita konfirmasi saja gitu, bahwa gimana sih respon pemerintah, atau bahkan dia tidak tahu gitu ada peristiwa seperti ini. Seperti itu. Jadi saya sangat merekomendasikan teman-teman sekalian untuk membaca buku ini, ya kan? Karena terlepas teman-teman ingin berkonsentrasi di pidana, HTN, internasional dan seterusnya, saya kira dalam buku ini cukup komplit
di dalam isu hukumnya ada HTM-nya, kemudian ada pidananya, di sana ada kriminalisasi, ada HAN-nya juga, ada macam-macam. Jadi saya kira buku yang minimalis namun komplit, komprehensif, bisa banyak mengulas terkait isu lingkungan, transisi energi dan perubahan iklim hari ini gitu. Saya kira itu. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Alfian. Tadi saya juga mengutip ketidakhadirannya negara dan melakukan pembiaran serta polemik eh, problematik hukum terkait isu lingkungan yang bisa menjadi lebih menjadi atensi gitu. Dan saya juga mengutip tadi bahwa di mana ada pertambangan, di sana pasti ada perlawanan seperti yang terdapat pada buku ini. Setiap babnya tuh ada perlawanan dari perempuan gitu. Kalau tadi, terima kasih Pak Alfian. Kalau tadi Pak Alfian menjelaskan bahwa ini merupakan POV dari masyarakat, mungkin kita bisa mendengarkan POV dari eh, perwakilan aliansi jurnalis nih, dari teman-teman jurnalis. Kepada Bang Yuda, apakah ada di Zoom? Oke. Kepada Bang Yuda, mungkin bisa gitu ya membagikan pandangan media dan realitas lapangan terkait perempuan yang bertahan di tengah transisi energi dan keberlanjutan serta menjelaskan sedikit eh, dari buku tersebut. Pada Bang Yuda, waktu dan tempat selama 15 menit dipersilakan. Oke, terima kasih. Selamat siang. Terima kasih undangan forumnya untuk Bu Retno, Kak Mareta. Salam untuk Bung Alfian, Bung Lestari, dan Kak Dia, serta teman-teman mahasiswa yang ada di sini. Uh, Buku ekstraktivisme transisi energi ini merupakan bentuk perlawanan dari warga yang sudah jenuh dengan kerusakan ekologis ya, yang ditimbulkan oleh aktivitas korporasi dan sangat layak untuk dibaca. Saya pengen cerita sedikit soal pengalaman liputan saya baru-baru ini aja. Soal transisi energi juga, kami berdua, saya dengan Dadang, berangkat ke Muara Englam. Muara Englam itu desa tanpa daratan, kalau misalnya teman-teman tahu. Eh, Dia berada di tengah Danau Melintang. Nah, sebelum masuk ke situ, transisi energi di Kaltim ini memang em, bikin ini ya, bikin bingung ya. Soalnya kan ekonomi Kaltim ini ditopang sama industri ekstraktif. 50% itu berasal dari migas dan batu bara. Dan memang sangat ironi, belum lagi dari ratusan PLTU, 26-nya itu ada di Kaltim. Dan kita nggak tahu mana yang eh, apa namanya PLTU yang mengalirkan energi ke masyarakat, mana yang ke perusahaan. Sampai sekarang kita belum tahu data pastinya mengenai itu gitu loh. Jadi memang uh, sangat ironi karena Kaltim itu lumbung energi, tapi masyarakatnya juga uh, biarpet soal energi gitu loh. Nah, lantas apakah warga diam dengan persoalan tersebut? Nah, balik lagi di Muara Englam ini tahun 90-an itu warganya menggunakan solar. Itu kan juga hasil apa ya, hasil sulingan dari migas migas kan. Hasilnya kan solar. Nah, solar kemudian dipakai untuk sebagai bahan bakar untuk genset gitu loh. Nah, selama beberapa tahun warga di sini itu menggunakan genset. Mereka harganya sangat mahal, bahkan ratusan ribu untuk bisa dari puluhan sampai ratusan ribu untuk menikmati listrik selama 6 jam gitu loh. Nah, warga di sini tuh awal-awalnya mungkin apa ya, mau nggak punya banyak pilihan daripada pakai pelita kan. Cuma selang beberapa tahun, mungkin satu dekade ya, awal masuk tahun 2000-an, mereka itu mulai jenuh dengan eh, mahalnya eh, mahalnya listrik yang mereka harus bayar gitu loh. Dengan apa? Dengan energi fosil ini, sehingga mereka mencari tahu gitu loh. Di sini perlu teman-teman catat, mungkin tahun 2000-an kita udah bisa menikmati internet ya. Tapi warga di sini itu belum bisa menikmati internet gitu loh. Mereka dapatkan informasi itu dari mulut ke mulut. Nah, salah satu informasi yang mereka dapat itu mengenai ini PLTS. Jadi secara komunal warga di sana itu berdiskusi di tahun 2010 gitu loh. Di tahun 2010 mereka berdiskusi bagaimana kalau misalnya kita membangun listrik secara komunal dengan PLTS. Terus dananya dari mana?
mereka ini walaupun nelayan, mereka juga bergantung sama produksi ikan kan. Susah gitu loh. Mereka harus ada warga yang mencoba mengajukan ide dengan mengumpulkan duit, tapi nggak cukup gitu loh. Karena dana untuk PLTS komunal tuh mencapai 3,4 miliar pada saat itu. Nah, mereka mengajukan proposal ke Pemkab pada saat itu, Pemkab Kukar, karena ini masuk wilayah Kukar, kemudian ditolak karena alasannya ya, nah, Pemprov Kaltim juga demikian gitu loh, sampailah kepada mereka kepada SDM, ya akhirnya diterima gitu kan uh, proposalnya. Ya singkat cerita, sampai sekarang mereka bisa uh, apa ya, mengelola listrik dengan sendiri, kemudian mereka juga bisa mengembangkan bisnis secara mandiri warga di sana. Bahkan warga di sana juga leading sektornya itu kebanyakan perempuan gitu loh. Kebanyakan perempuan-perempuan yang apa ya, membuka bisnis, bahkan ada bisnis online karena internet udah masuk gitu kan. Nah, aku pikir ini bisa menjadi apa ya, simbol perlawanan bahwa eh, Kukar ini kan ada juga PLTU-nya gitu loh. Atau bahkan Kukar ini juga salah satu daerah yang eh, apa ya, banyak mengekstrak sumber daya alam gitu loh. Tapi kok warganya itu ada aja yang sukar energi gitu kan. Nah, ya sampai sekarang warga di sana masih tetap bertahan dengan PLTS karena memang mereka nggak punya pilihan lain dan terus mengembangkan bisnis mereka dari energi baru terbarukan. Eh, itu aja sih. Terima kasih. Terima kasih Bang Yuda dari Aji Samarinda bahwa ya perusahaan ini hanya meninggalkan sebuah kesengsaraan gitu di masyarakat. Bahkan mereka yang berada di sekitarnya seperti yang ada di buku di Sanga-Sanga yang berada di sekitarnya perempuannya harus menerima kerugian gitu kan. Setiap kerugian-kerugian itu terus terjadi gitu dan pada akhirnya yang bisa kita lakukan adalah melawan. Eh, Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya dan jawab buat teman-teman mahasiswa atau masyarakat sipil yang bergabung dalam Zoom hari ini bisa resen yang mau bertanya bisa resen atau menuliskan di kolom komentar. Apakah ada yang mau bertanya? Saya Mbak Dia. Oh ya, kepada Ibu Rahmawati, Bu Rahma, Baik, dipersilakan. izin off cam ya, karena kami internet agak jelek. Iya, Mudah-mudahan suara terdengar jelas. Ya, saya mengapresiasi ya adanya acara ini dan tentu ini akan menambah wawasan kita, terutama sebenarnya mahasiswa yang sedang mengambil mata kuliah perubahan iklim. Isu soal ekstraktivisme dan transisi energi saya kira menjadi satu bahasan penting untuk diketahui oleh kita gitu ya para mahasiswa. Nah, dan ya jadi saya pengen beli nih bukunya gitu ya, melihat apa perjuangan yang terjadi atas nama transisi energi. Nah, hanya saya ingin mendapatkan mungkin penjelasan ya dari entah dari penulis atau Waduh, Bu Rahma ini sepertinya tiba-tiba hilang nih. halo. Halo. Nah, silakan Ibu. Tadi hilang Ibu. Ya, baik. Mungkin ingin mendapatkan ini ya tambahan informasi mungkin dari penulis atau dari apa namanya Pak Alfian yang membaca buku ini. Ketika kemudian istilah transisi energi tadi disampaikan sebagai sebuah politik bahasa ya, kan niatnya tuh transisi energi itu baik ya, dari kasat matanya kan gitu. Nah, tapi kemudian ternyata di balik kata transisi energi ini tersimpan ekstraktivisme yang jauh lebih dalam. Itu ya bahasanya. Yang harus kalau saya membayangkan transisi energi itu kan ada perpindahan yang ke bawah dan ada yang naik ke atas kan gitu ya harusnya ya. Jadi penggunaan energi kotor itu semakin diturunkan, kemudian upaya untuk ke energi bersih itu semakin dinaikkan. Sehingga nanti akan ada satu waktu mereka pada posisi yang sama, bandulnya itu kan ya.
Nah, lalu kemudian berubah posisinya yang transisi energi yang energi barunya, energi bersihnya lebih tinggi daripada bandul energi kotor. Nah, bayangan saya soal transisi itu seperti itu. Nah, ketika hari ini kita temukan bahwa dengan transisi energi ini justru sebaliknya, semakin memperdalam penggunaan energi kotor, kira-kira gitu ya, perlawanan apa yang bisa dilakukan dalam konteks intelektual untuk menyuarakan solusi begitu. Kan dari buku ini kita sudah cukup tergambar soal perlawanan gitu ya. Nah, apakah juga di buku ini menawarkan solusi transisi energi kah gitu ya, yang dengan model baru atau yang seperti apa dari buku ini? Begitu kira-kira, Mbak Dia. Oke, terima kasih Ibu Rahma. Kita tampung dulu ya Ibu pertanyaannya. Yang selanjutnya Bang Ajis. Oh ya, terima kasih. Ya, izin suaranya kedengaran nggak? Kedengaran Bang. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Eh, Mungkin saya mulai dari sebenarnya saya juga sudah membaca buku ini, gitu. Mungkin ada 2 minggu yang lalu saya baca buku ini mengenai ekstraktivisme transisi energi. Kalau dari saya pribadi membayangkannya yang terjadi itu bukan transisi energi, tapi transisi ekstraktivisme. Dari ekstraktivisme yang satu menuju ke ekstraktivisme yang lain. Seperti yang dibilang tadi oleh Bang Judika, bagaimana kemudian ekstraktivisme ini berekspansi dari energi yang katanya fosil mau pindah ke energi yang lebih ramah lingkungan, ujung-ujungnya bullshit juga. Kalau kita baca buku itu, teman-teman misalnya yang proyek geothermal panas bumi yang digadang-gadang sebagai proyek yang ramah lingkungan, nyatanya ibu-ibu di Bocolet gitu mengalami apa yang disebut dengan kekerasan, intimidasi dan sebagainya, dan bahkan sumber airnya itu hilang gitu. Jadi apa sebenarnya transisi energi yang disebut oleh pemerintah, atau memang benar-benar yang dibilang sama Bang Judika tadi, politik bahasa atau eufemisme bahasa belaka yang kemudian ditawarkan oleh pemerintah? Ujung-ujungnya hanya pembodohan kepada masyarakat yang mau diberikan kepada oleh pemerintah kepada masyarakat gitu. Nah, pertanyaannya atau pemantik dari saya diskusinya kepada pemateri yang ada gitu, eh, sebenarnya bagaimana kemudian eh, ekstraktivisme ini adalah sistem yang memang benar-benar merusak tatanan negara gitu ya. Hukum di otak-atik, eh, politik dimainkan di situ juga. Bahkan kalau kita lihat, eh, kalau kita samakan dengan politik gitu ya, presiden terpilih banyak kok yang mendukung dari pebisnis atraktif. Bahkan Boy Tohir bilang sepertiga ekonomi Indonesia itu yang mendukung Prabowo Gibran gitu. Nah, ke depan bagaimana nih sebenarnya? Apakah ekstraktivisme ini, menyambung pertanyaan pertama, apakah memang benar-benar bisa transisi energi itu diwujudkan, atau jangan-jangan ya transisi ekstraktivisme belaka yang kemudian akan terjadi? Mungkin itu dia. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Ajis. Kita sudah ada 2 penanya. Ini langsung saja kepada Bang Mustari untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Rahma. Eh, jadi transisi energi ini merupakan politik, apakah hanya politik bahasa, dan perlawanan apa yang bisa dilakukan dalam konteks intelektual? Oh, ya, terima kasih Bu Rahma atas ininya, atas pandangan dan sekaligus juga pertanyaan tentang energi model baru apa, seperti apa yang bisa di ini, dan bagaimana peran akademisi gitu untuk menjawab atau mencari solusi dari semua masalah yang ada hari ini. Dan saya kira kami di Jateng sebenarnya sejak awal sudah sering mengatakan sebelum muncul dan maraknya narasi soal transisi energi,
seharusnya pemerintah negara kita itu juga harus melihat bagaimana sih sebenarnya kebutuhan bahan bakar ya. Kita nggak menyebutnya energi tapi bahan bakar gitu kan. Karena kan kalau kita balik dan telisik dari makna sejarah tentang energi itu kan memang sangat ini ya, sangat sempit sekali jika itu kita definisikan hanya sebatas listrik saja gitu. Tapi kan hari ini ya kita termakan dengan makna itu yang dipolitisir pada abad pencerahan lalu gitu. Di mana yang seharusnya makna energi itu ya itu adalah kekal gitu, tapi pada kenyataannya energi-energi yang dianggap sebagai salah satu energi itu kan dia tidak kekal, ada masanya, ada estimasi waktu gitu. Seperti batu bara dia ada masa waktunya, kalorinya juga bisa terhitung sampai kapan bisa habis gitu kan. Begitu juga dengan sumber batu baranya juga bakalan habis juga bisa dihitung sampai kapan gitu. Jadi maka dari itu kita sejak awal memang mengatakan bahwa pemerintah perlu menghitung skala kebutuhan. Berapa sih sebenarnya jumlah kebutuhan batu bara yang harus kita ekstrak dari tanah Indonesia khususnya Kalimantan, terutama Kalimantan Timur untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar listrik kita di Indonesia. Itu berapa persen? Berapa gitu. Jika itu dilakukan, saya kira kita tidak perlu ribut soal membahas soal transisi energi ini gitu kan. Selain itu juga sembari sebenarnya kita memikirkan bagaimana atau alternatif apa yang perlu kita lakukan selain menggunakan batu bara, apa bahan bakar utama untuk memenuhi kebutuhan listrik kita. Dan ini yang tidak pernah dilakukan, bagaimana demokratisasi energi itu tidak berjalan di tatanan masyarakat. Mereka tidak pernah diberikan kesempatan untuk memilih sebenarnya mereka mau menggunakan energi apa atau bahan bakar apa untuk memenuhi kebutuhan listrik mereka. Ini tidak pernah. Justru ini datang dan hadir dari seluruhnya dari pemerintah kita gitu. Nah, sama juga dengan transisi atau narasi transisi energi ini kan juga datang dari atas, dari pemerintah yang memaksa kita semua untuk ikut ikut arus dari narasi, wacana, dan tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah. Ya balik lagi, kami berharap sih sebenarnya pemerintah lebih melihat dulu bagaimana situasi masalah yang ada hari ini, sembari kita juga menghitung sebenarnya berapa jumlah kebutuhannya gitu loh untuk batu bara kita di Indonesia khususnya. Jika kita melihat dari data kan sebenarnya dari 800 atau bahkan 1 miliar ton batu bara yang diproduksi dari Indonesia, itu kan cuma sekitar 29% atau 30% saja yang kita gunakan untuk dalam negeri gitu. Selebihnya itu kan diekspor untuk memenuhi industri-industri dan luar negeri gitu, dan orang-orang di luar negeri sana gitu. Jika pemerintah saya awal jeli melihat itu, harusnya kan dia lebih mementingkan kebutuhan dan menjaga lingkungan. Tapi pada kenyataannya kan itu tidak dilakukan. Justru mereka lebih berhasrat meningkatkan pendapatan ekonomi negara itu lewat pembongkaran yang dianggap lebih cepat, lebih instan, dan lebih kontan uangnya. Jadi tidak ada upaya itu tadi, balik lagi tidak ada niatan negara untuk melihat bagaimana mempertahankan kehidupan ekonomi masyarakat, dan juga menciptakan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan. Itu tidak ada demokratisasi itu dilakukan. Dan kami solusi salah satunya sebenarnya yaitu sejak awal yaitu demokratisasi energi. Masyarakat diberikan pilihan mereka ingin menggunakan bahan bakar apa untuk memenuhi kebutuhan listrik mereka. Karena setiap masing-masing wilayah saya kira punya potensi bahan bakar, atau ya kita ikutlah dengan bahasa energi itu tadi, mereka punya potensi itu seperti sungai yang deras misalkan, itu bisa digunakan sebagai salah satu pembangkit listrik yang skalanya memang skala kampung, tapi kan daya rusaknya itu nggak besar gitu. Tapi lagi-lagi kan yang dilakukan pemerintah itu dipakai, tapi ekspansinya lebih luas. Mereka membendung sungai dan menenggelamkan beberapa kampung, dan itu pun energi-energi itu atau listrik, tenaga-tenaga pembangkit listrik itu digunakan untuk industri malahan, bukan untuk masyarakat gitu. Jadi makanya selalu kita bilang tidak ada sebenarnya upaya untuk meninggalkan energi fosil ini, atau malah justru dia tuh menghilangkan atau membongkar ke wilayah-wilayah baru lagi. Jadi ya salah satu solusi yang pengen kita tarik yaitu demokratisasi energi itu dikembalikan kepada masyarakat agar mereka bisa memilih. Mereka pengen bahan bakar apa nih untuk kebutuhan listrik mereka. Seperti di Muara Angkelan tadi Bang Yuda bercerita bagaimana masyarakat kan bisa berdikari sendiri kan untuk kebutuhan energi mereka gitu. Nah,
selama ini kan kita dipaksa oleh negara gitu loh. Untuk untuk memenuhi kebutuhan listrik kita harus menggunakan batu bara. Dan selain itu juga kan negara juga berbisnis ya, melihat ini juga salah satu potensi ekonomi pendapatan negara juga gitu. Jadi memang tidak ada ini ya, tidak ada sisi humanisnya terlihat gitu. Yang ada justru ingin meraup keuntungan sebesar-besarnya. Dan bagaimana tugas akademik? Saya kira perlu juga kita ini ya, apa namanya, memperbanyak riset-riset seperti ini agar ini juga bisa dikonsumsi oleh masyarakat, dan begitu juga dengan pengetahuan-pengetahuan yang kita dapat di akademis perlu juga disampaikan kepada masyarakat yang hari ini, terutama pengetahuan-pengetahuan hukum yang notabene itu kan selalu dinikmati di meja-meja pengadilan, di meja-meja ruang rapat gitu. Itu masyarakat kan tidak pernah menikmati secara langsung. Mereka banyak sekali yang tidak tahu mengenai soal hak-hak dasar mereka. Kita juga berharap bahwasanya ilmu pendidikan hukum itu juga kembali dan balik kepada masyarakat juga gitu, agar ketika mereka menghadapi situasi-situasi ancaman kriminalisasi yang dilakukan oleh perusahaan, yang dilakukan oleh para pengusaha dan aparat negara, itu mereka sudah bisa dan tahu bahwa mereka punya hak-hak dasar yang mereka bisa pilih apakah mereka bisa menerima atau menolak gitu. Dan selama ini banyak sekali kita temukan di lingkungan masyarakat, misalnya mereka tidak tahu kalau mereka tuh dijamin oleh undang-undang bahwa mereka bisa menolak, bisa juga melawan aktivitas-aktivitas pembongkaran yang ada di wilayah-wilayah mereka gitu. Tapi itu kan itu tidak tersampaikan kepada masyarakat. Artinya pendidikan yang harusnya mencerdaskan kehidupan bangsa itu hanya tersampaikan mencerdaskan ke meja-meja pengadilan saja. Dan kita sangat berharap bahwa pengetahuan hukum itu balik ke kampung gitu. Juga sampai kepada masyarakat agar ya kayak Jatam ini juga bubar gitu, nggak perlu lagi ada di sini, ada lagi gitu, karena masyarakat juga sudah pintar, mereka juga sudah bisa lah berdikari, pengetahuannya sudah berjalan gitu kan, jadi kami juga nggak perlu lagi bersama-sama masyarakat gitu. Nah, itu harapan kami gitu. Dan apakah transisi energi juga bisa diwujudkan? Saya kira uh, transisi energi bisa diwujudkan itu kayak ini ya, semacam bullshit aja, seperti yang sampaikan Ais balik lagi tadi, itu nggak ada kayaknya gitu kalau kita lihat dari wacana-wacana ataupun regulasi yang diciptakan di ya, yang baru-baru ini gitu kan, itu di dalamnya kan tidak ada memuat sedikit pun bagaimana sih sebenarnya meninggalkan energi fosil ini. Kayak misal batu bara di dalam situ ada disebutkan energi baru, katanya gasifikasi, ada juga geothermal. Kalau kita lihat kan baru-baru ini ya, berita atau informasi seperti yang terjadi di Mandailing Natal Sumatera Utara gitu kan, masyarakat udah mulai nih merasakan dari rusaknya. Mereka juga bakalan terancam seperti halnya yang ada di Sidoarjo gitu kan. Lumpur-lumpur panas sudah mulai menguap dari dalam tanah gitu kan, mereka juga udah banyak korban jiwa yang sampai dirujuk ke rumah sakit gitu. Dan itu kan kata pemerintah salah satu energi bersih itu. Tapi pada faktanya kan justru juga sama karakteristiknya, sama-sama membunuh juga. Dia menciptakan korban juga. Begitu juga dengan ibu-ibu di Pocoleok juga sama. Ruang hidup, ruang ekonomi, mereka itu digusur, dipaksa, diancam, dan dihilangkan oleh industri-industri yang katanya itu ramah lingkungan, tapi nggak ramah pada masyarakat. Itu hanya ramah pada kantong pejabat saja. Tidak ada keramahan di situ gitu. Peralihannya juga sama, ancaman daya rusaknya juga sama. Apakah setelah adanya energi baru tadi itu bisa secara langsung menghilangkan atau meninggalkan energi fosil? Tidak ada, justru jumlah produksinya makin ditingkatkan. Pas setelah periodenya Jokowi kita lihat bagaimana peningkatan yang sangat-sangat signifikan terhadap industri keruk ini. Bahkan sampai 80% peningkatannya gitu. Kalau bisa kita lihat dari 250 juta sampai 1 miliar ton loh, itu hampir gitu. Hampir 1 miliar ton yang diproduksi setiap tahun yang dikeruk, terutama Kalimantan Timur yang paling terbanyak sebanyak 850 sekian juta ton gitu yang diproduksi dari tanah Kalimantan Timur. Padahal kalau kita telisik kampanye kemarin itu kan mereka pengen ini ya, net zero emission atau apa segala macam, 2030 kita akan mulai meninggalkan batu bara dan tidak ada lagi batu bara. Pada faktanya kalau kita cek di dokumen-dokumen perizinan, izin usaha mereka itu kan sampai ke sana masih kan. Jadi faktanya memang sangat jelas tidak ada sebenarnya upaya untuk meninggalkan energi fosil ini, dan saya kira wacana narasi transisi energi ini hanya sekadar kedok untuk melakukan ekspansi pembongkaran di wilayah-wilayah atau jenis komoditas baru saja. Tidak ada ini sama sekali, tidak ada menurut kami, berdasarkan temuan-temuan kami yang kami muat di dalam riset ini juga
sudah sangat menggambarkan bagaimana daya rusak, bagaimana harapan yang katanya pemerintah ini juga ingin menyelamatkan itu hanya sekedar bullshit dan hanya sekedar kosakata belaka yang memang terlihat manis, terlihat sangat ini menggoda dan terlihat sangat menciptakan kesejahteraan, tapi pada faktanya ya justru tetap sama dan tidak ada transisi energi yang benar-benar bertransisi ya menurut kami ya. Yang ada hanya ekspansi, itu saja. Mungkin itu dari saya Bu dan Saudara Ajis. Mungkin itu dulu. Baik, jadi transisi ini hanya berkedok belakang, tidak ada transisi, hanya tindakan ekspansif saja gitu. Mungkin dari narasumber lainnya, apakah ada tambahan dari Bang Yuda, Pak Alfian? Ya, terima kasih dia. Mungkin saya sedikit saja tadi sudah dilahap habis oleh Bung sebelumnya. Jadi ya pertama kan hadirnya transisi energi ini ya karena ingin menghasilkan energi yang bersih gitu ya, yang ramah lingkungan ceritanya gitu. Bukan energi fosil yang diklaim sebagai energi kotor gitu. Batu bara pun termasuk salah satunya gitu. Nah, bahkan di dalam di dalam bukunya siapa Bill Gates gitu ya, judulnya How to Avoid the Climate Disaster gitu ya. Beliau kemudian menyampaikan bahwa transisi energi ini upaya untuk menghasilkan energi bersih yang kemudian tidak ada karbon dan seterusnya gitu ya. Nah, Bill Gates kemudian menggambarkan bahwa ya cukup sulit gitu untuk membersihkan bumi ini gitu dari polusi gitu misalnya. Dia menggambarkan sebuah bak mandi yang terisi oleh air gitu ya, terisi oleh air. Ya apapun upaya usaha yang dilakukan oleh orang untuk memberikan energi yang paling bersih misalnya, ya itu sebenarnya hanya upaya untuk melakukan penundaan gitu, ya kan, atau melakukan pencegahan. Ya sejatinya ya tidak benar-benar bersih gitu ya. Nah, walaupun ya saat ini ada kita kenal misalnya EBT, energi baru terbarukan, atau bahkan teknologi-teknologi terbaru yang kemudian membutuhkan banyak pembiayaan gitu ya. Dalam bukunya beliau tidak secara tegas gitu ya bahwa ada solusi konkret untuk bisa membersihkan bumi ini dari berbagai macam kerusakan termasuk dan tidak terkecuali polusi yang hari ini ada di sekitar kita gitu. Nah, kemudian menarik pertanyaan oleh Ibu Rahma, apa sih yang ditawarkan buku yang kita bedah hari ini? Ya tentu saja saya melihat bahwa ya buku ini kemudian bisa menjadi alarm gitu, ya kan? Menjadi alarm untuk masyarakat, untuk pemerintah dan untuk kita semua bahwa hari ini Indonesia tidak sedang baik-baik saja gitu. Spesifik terkait isu lingkungan hidup, apalagi terkait dengan transisi energi gitu. Bahwa pemerintah Maaf Pak, suaranya hilang. ya kan, bahwa ya pemerintah kemudian harus lebih banyak prepare lagi, ya kan, lebih banyak mempersiapkan segala haknya, segala halnya gitu, dan bukan hanya di satu sektor saja, tapi saya kira di banyak sektor ya masih banyak perlu perbaikan gitu. Nah, tapi ya kita tidak tahu ke depannya, ya kan, dunia ini cukup dinamis dan harapannya tentu saja kita khususnya negara kita bisa menemukan jalan yang terbaik gitu ya, menggapai lingkungan hidup yang baik dan lebih baik lagi. Saya kira itu dia. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Alfian. Dari Bang Yuda, apakah ada tambahan?
Oke. Eh, Salah satu hal yang cukup menarik dari liputan kami kemarin adalah suaraku terdengar aja kan? Kedengaran, Bang? Oke. Salah satu hal yang menarik dari liputan kami kemarin adalah warga yang berada di Muara Ngelam ini nggak tahu dari mana datangnya baterai yang menjadi penyokong apa ya, penyokong dari PLTS itu sendiri gitu loh. Mereka nggak tahu proses eh, di balik eh, baterai itu sampai ke situ gitu loh. Eh, Salah satu yang eh, mereka kaget ya, cukup kaget dengan ketika kami memberitahu bahwa baterai itu diproduksi dari yang menggunakan batu bara juga gitu loh. Dan ini eh, cukup menjadi perhatian karena warga di sana juga nggak tahu gimana eh, proses untuk membuang limbah atau PLTS yang atau apa panel-panel surya yang sudah rusak gitu loh. Nah, harus di sinilah seharusnya ya pemerintah itu ambil bagian gitu loh menurut kami. Pemerintah ambil bagian dalam eh, apa ya, pengolahan limbah tersebut. Mau dibawa kemana limbah-limbah yang sudah nggak bisa dipakai ini? Ini yang karena menurut menurut aku baterai-baterai itu terus yang PLTS ini juga berbahaya kalau misalnya eh, terus menumpuk gitu loh. Dan warga nggak tahu mau dibawa kemana. Itu aja sih. Terima kasih. Terima kasih Bang Yuda bahwa ya warga makan nggak tahu gitu ini asalnya dari mana dan mereka harus memperjuangkannya kemana gitu. Terima kasih atas antusiasmenya rekan-rekan dalam diskusi diskusi kita hari ini. Mohon maaf Bang Ucup, mungkin ini baru resen ya. Tapi kita udah di penutupan, mungkin bisa dilanjut di diskusi yang lainnya. Eh, Sebelum kita akhiri, izinkan saya menyampaikan beberapa poin penting yang bisa kita tarik pada diskusi hari ini. Ekstraktivisme tetap menjadi tantangan utama dalam transisi energi karena perbedaan sudut pandang transisi energi dari pemerintah serta kenyataan yang terjadi. Seperti Seperti banjir yang kita rasakan hari ini, sama dengan yang dirasakan perempuan yang bertahan di tengah bencana banjir dan longsor yang rutin menimpa kehidupan Morowali setelah kehadiran kawasan industri nikel PT IMIP. Ekstraktivisme melumpuhkan segala aktivitas yang berjalan damai sebelumnya dan berubah menjadi kerusakan yang terus meninggalkan kerugian. Keadilan ekologis dan sosial perlu diperjuangkan di tengah wacana energi hijau. Semangat dan perjuangan perempuan yang harus bertahan di tengah kerusakan, serta peran masyarakat sipil, akademisi, dan media sangat krusial dalam mendorong transisi yang berpihak pada rakyat dan lingkungan. Dan semua itu dikupas tuntas di buku ini, dan teman-teman bisa mendapatkannya untuk saat ini berbayar, mungkin bisa langsung menghubungi dari Jatam Kaltim dan para penulis lainnya. Saya mewakili panitia dan seluruh tim penyelenggara mengucapkan terima kasih kepada seluruh seluruh narasumber, peserta, serta pihak Jatam Kaltim dan Fakultas Hukum Unmul atas partisipasinya dalam acara hari ini. Sampai jumpa di diskusi-diskusi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh semuanya. wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Parah dia memang. Silahkan mengisi. Ini saya mau mengisi dulu nih kebanjiran ini kebetulan ini. Ada masalah apa dia? Inlip. Oke.